Di sini saya Muhammad Abdul Jaya akan memberikan sebuah pemahaman perihal modul 5, yaitu tentang pengukuran kualitas daya, yang mana pada modul ini mengenai pengukuran kualitas daya ini diawali dengan kegiatan praktikum dengan sebuah pemahaman menggali tujuan penggunaan alat ukur Power Quality Analyzer. Nah, alat ini merupakan instrumen penting untuk mengetahui kondisi kualitas daya listrik yang tersalur dalam suatu sistem. Nah, rekan-rekan sekalian, melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami cara penggunaan alat tersebut, melakukan pengukuran dengan benar, serta menganalisis data yang diharapkan setelah proses pengukuran selesai dilakukan. Nah, untuk kualitas daya listrik sendiri ini ditentukan oleh 3 parameter utama, yaitu tegangan, arus, dan frekuensi. Nah, setiap penyimpangan yang terjadi pada ketiga parameter ini dapat menurunkan kualitas daya yang dikirimkan kepada konsumen. Nah, kualitas daya yang buruk dapat menurunkan kualitas daya yang dikirimkan kepada konsumen. Juga dapat memicu gangguan seperti kegagalan peralatan, kerusakan sistem, atau bahkan salah operasi beban listrik. Oleh sebab itu, alat Power Quality Analyzer ini menjadi sangat penting untuk mendeteksi dan memantau kondisi sistem tenaga listrik. Nah, ada kan tadi disinggung ya perihal Power Quality Analyzer. Power Quality Analyzer ini merupakan peralatan ukur yang sangat kompleks karena mampu mengukur berbagai parameter gitu, seperti tegangan, arus, frekuensi, daya kompleks, daya aktif, daya reaktif, serta faktor daya. Nah, dalam praktikum ini pengukuran lebih difokuskan pada tegangan, arus, serta kandungan harmonisa atau total harmonic distortion. Nah, peralatan yang digunakan untuk praktikum kali ini antara lain yaitu Power Quality Analyzer dan panel listrik 3 fasa yang tersedia di gedung teknik elektro pada tempat kami praktikum kali ini. Nah, jadi rekan-rekan, panel listrik 3 fasa ini memiliki beberapa bagian penting. Pada bagian luar terdapat lampu indikator atau pilot lamp yang berfungsi menandakan adanya aliran listrik pada panel. Selain itu, terdapat ampere meter untuk memantau besar arus listrik pada tiap fasa. Nah, serta voltmeter untuk mengukur tegangan satu fasa maupun 3 fasa. Bagian dalam panel terdiri atas kabel-kabel fasa dari PLN, yaitu fasa R, S, T, serta netral. Nah, panel ini juga dilengkapi dengan MCCB yang berfungsi sebagai pemutus arus ketika terjadi gangguan. Selain itu, terdapat current transformer, yang mana current transformer ini digunakan untuk mengurangi arus tinggi menjadi arus yang lebih kecil sehingga aman untuk diukur. Nah, panel ini juga memiliki busbar, yaitu busbar ini maksudnya sebagai penghantar utama yang menghubungkan fasa R, S, T, dan netral dengan MCB serta instalasi lainnya. Seperti itu kiranya rekan-rekan. Oke, tadi kan udah dibahas tuh terkait kualitas daya tuh apa dan pengaruhnya pada sistem gimana. Nah, rasanya kurang kalau misalnya kita belum ngebahas alat yang dipakai untuk mengukur kualitas dayanya dan di mana kita mengukur kualitas daya tersebut. Alat untuk mengukur kualitas daya ini disebut Power Quality Analyzer atau PQA. Power Quality Analyzer ialah suatu peralatan atau alat ukur yang digunakan
untuk mengetahui kualitas daya dari suatu tenaga listrik. Biasanya diukur dengan cara mengukur parameter yang berkaitan dengan kualitas daya secara real time. Nah, PKI ini mengukur beberapa parameter, diantaranya tegangan. Tegangan yang terukur di sini bisa tegangan antar fasa atau tegangan antar fasa dan netral. Terus ada juga arus listrik. Arus listrik yang terukur di sini ialah arus listrik setiap fasa dan fasa netral. Terus ada juga frekuensi. Yang selanjutnya juga ada daya kompleks atau daya semu, terus daya aktif, daya reaktif, dan faktor daya. Yang komponen atau parameter tersebut sangat berpengaruh pada kualitas daya. Nah, selanjutnya ada panel listrik. Panel listrik ini terdapat dua bagian. Bagian utama ya, bagian luar dan bagian dalam. Di bagian luar ini terdapat 3 komponen utama. Yang pertama ialah pilot lamp panel atau indikator warna yang mengindikasikan apakah pada fasa tersebut mengalir arus atau tidak. Terdiri dari fasa R, S, dan T. Kemudian ada ampermeter. Ampermeter ini digunakan untuk mengukur arus listrik pada peralatan elektrik dan memantau beban. Terus ada juga voltmeter. Ini untuk mengukur tegangan di satu fasa atau 3 fasa. Kemudian bagian dalam panel listrik. Dalam bagian panel listrik ini ada yang namanya MCCB. MCCB ialah Molded Case Circuit Breaker atau komponen panel listrik yang berfungsi sebagai pengaman atau pemutus aliran listrik ketika terjadi konsleting. Ada juga yang namanya CT atau Current Transformer. Alat ini tuh biasanya digunakan untuk mengurangi arus tegangan bolak-balik yang biasanya tuh dari ratusan atau ribuan ampere menjadi lebih rendah gitu. Nah, CT ini itu terhubung secara langsung dengan ampermeter yang ada di bagian luar panel listrik. Kemudian ada yang namanya busbar. Busbar ini tuh konduktor yang berfungsi untuk menghantarkan listrik. Kalau di sini tuh bentuknya kayak plat putih gitu. Nah, busbar ini tuh terhubung secara langsung ke MCB. MCB itu ialah miniatur circuit breaker atau komponen panel listrik yang fungsinya nggak beda jauh kayak MCCB, ialah sebagai pengaman di arus listrik, pemutus ketika terjadi korsleting atau kelebihan beban. Selanjutnya ada prosedur pengukuran kualitas daya. Untuk prosedur ini ada prosedur pemasangan di power quality analyzer dan di panel listrik. Yang pertama, pemasangan kabel klem. Kabel klem ini fungsinya untuk mengukur arus. Untuk pemasangan di PQA atau power quality analyzer, perlu disesuaikan arah arus di kabel dengan yang ada di port PQA. Itu tuh harus sejajar biasanya. Terus ada juga indikator warna pada kabel harus dicolokkan sesuai dengan port warna di power quality analyzer. Untuk pemasangan pada panel listriknya dipasang di sekitar konduktor fasa R, S, T, dan N. Untuk merah itu di R, fasa R, dan kuning di fasa S, biru di fasa T, dan abu di fasa netral. Kemudian yang kedua ada pemasangan kabel untuk tegangan. Kabel untuk mengukur tegangan ini biasanya ujungnya itu berbentuk kayak capit buaya gitu. Terus kalau misalnya di power quality analyzer bisa dihubungkan mulai dari groundnya terlebih dahulu yang dipasang secara paralel. Kemudian pemasangan
fasa R, S, T, dan N itu juga disesuaikan dengan port warna atau indikator warna yang ada di kabel dan di power quality analyzer. Untuk pemasangan pada panel listrik, si capit buaya itu dicapitkan di bagian bus bar dan harus sesuai dengan fasanya. Kayak misal capit buaya warna merah berarti harus dicapitkan di bus bar untuk fasa R. Kemudian pemasangan adaptor PKA ke stop kontak untuk menghidupkan alat ukur PKA ini. Kemudian selanjutnya PKA dinyalakan dan kita pastikan apakah rangkaian kita sudah benar atau belum, apakah fasanya tertukar atau tidak gitu. Jadi hal yang perlu diperhatikan ini khususnya itu ada dua. Yang pertama, arah panahnya. Di kabel klem ini terdapat arah panah yang menentukan polaritas dari arusnya. Jadi si panahnya itu harus searah dengan arus yang mengalir ke beban. Jadi kalau misalnya arusnya mengalir ke atas, berarti panahnya juga harus mengarah ke atas gitu untuk pemasangan yang di panel ini, yang bagian klem. Terus ada juga indikator warna atau yang menentukan fasanya. Ketika kita memasang fasanya itu terbalik atau tertukar, biasanya di monitor PKA itu terjadi ketidakselarasan antara yang seharusnya dan yang kita pasang gitu. Nah, ketika kita memastikan dan ternyata salah, bisa dibenarkan kembali sebelum melakukan pengambilan data seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan hasil tampilan menggunakan alat Power Quality Analyzer. Nah, dalam alat PK ini kita itu menampilkan dua tampilan. Yang pertama itu kita menampilkan daripada tegangan, arus, dan juga dayanya. Yang kedua itu yaitu hasil THD-nya, seperti itu dalam bentuk grafik dan juga ada angka hasilnya. Nah, di mana bahwasannya di tampilan ini ada 3P4W, itu menandakan bahwasannya ini 3 fasa RST dan juga 4 wire ditambah RST sama tambah 1 netral, seperti itu. Nah, dan untuk tampilan ini menandakan probe-probenya yang dipasang itu harus sesuai dengan instruksi yang ada di sini ketika mau masang PKA ini, Power Analyzer ini. Dan di samping juga udah ada indikator untuk menyesuaikan gitu. Kalau misal kuning sama kuning, merah sama merah, putih sama putih, ini kan udah sesuai ya. Jadi probe yang kita pasang juga udah sesuai. Kalau misal gak sesuai, ini pasti ngacak. Misal merah sama kuning atau kuning sama merah, itu masih belum bener masangnya. Tampilan ini juga ada tampilan berupa hasil daripada R, S, T, dan juga netral dalam pengukuran tegangan, arus, dan juga watt yang dipakai seperti yang diterlampir. Nah, dan juga yang keduanya itu ada tampilan terkait dengan THD-nya. Dengan THD-nya itu yang pertama itu ada dari segi grafiknya, tampilan di sini, dan yang kedua itu ada hasilnya. Hasil daripada tegangan, THD arus, dan dayanya, seperti itu. Dalam kali ini hasil pengukuran itu 2,30%. Dalam artian itu harus masih memenuhi standar karena selain itu tidak boleh lebih dari 5%, seperti itu. Nah, dalam dokumentasi ini saya menggunakan CorelDRAW seperti itu supaya data letaknya lebih baik dan lebih cepat. Dan data ini pada modul kelima pengukuran kualitas daya ini kita membuat dari 5 data atau 5 percobaan, di mana setiap percobaannya itu diselang waktu selama sesi waktunya itu 3 menit, seperti itu. Jadi setiap 3 menit sekali kita mengukur data 1, 3 menit lagi ukur data 2, 3 menit lagi data 3, dan seterusnya sampai data 4 sampai data 5.
Nah, setelah kita mengetahui daripada tampilannya, tampilan ini atau hasil tampilan daripada PQA Power Quality Analyzer ini, kita diinputkan ke tabel. Ke tabel ke tabel daripada tegangan arus seperti itu dan juga nilai THD-nya. Di mana kita mengukur dari setiap fasanya, fasa R, fasa S, dan T. Untuk tegangan fasa R, S, dan T ini memiliki nilai tegangan yang hampir sama, cuma beda beberapa volt aja gitu. Beda mungkin sampai 10 volt ya yang ini. Dan juga ada yang ini gak terlalu besar bedanya, yang ini juga nggak terlalu besar, yang ini juga gak terlalu besar, cuma yang ini beda 10 volt seperti itu, dan nggak ada yang lebih dari 10 volt. Nah, ini lebih 10 volt. Nah, dalam THD-nya sendiri, tegangan itu di standar baiknya itu 5% seperti itu, atau tidak boleh lebih dari 5%. Ini ada hasilnya itu 2,8, 2,2, 2,2, 2,2, 2,1. Ini bagus seperti itu. Namun kita lihat pada tabel arus. Di arus R, arus S, dan arus T, saya lihat ini ada beban arus yang paling banyak itu di S itu. Ada ketidakseimbangan antar fasanya, di mana pembagiannya ini saya lihat yang arus daripada S ini lebih besar gitu, lebih besarnya itu lebih banyak banget. Jadi beban yang dipakai daripada si fasa S ini itu juga lebih besar gitu. Ini merupakan hasil daripada THD-nya. Nah, ini harus bisa disesuaikan supaya bisa sesuai dengan standar. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang diberikan di modul seperti itu. Yang pertama, mengapa tegangan, arus, dan frekuensi dikatakan sebagai parameter utama dalam menentukan kualitas daya listrik, dan apa dampaknya jika terjadi penyimpangan nilai dari ketiga parameter tersebut. Nah, dijawab seperti ini, tegangan, arus, dan juga frekuensi menentukan kualitas daya karena mempengaruhi kinerja semua peralatan listrik. Penyimpangan ketiga parameter ini dapat menimbulkan panas berlebih, efisiensi turun, dan kerusakan peralatan hingga gangguan sistem. Karena setiap peralatan itu mempunyai standarisasi atau spesifikasi daripada dayanya, daripada arusnya, daripada juga tegangannya. Jika kita supply dengan tegangan, arus, dan juga daya yang berlebih atau daya yang kurang, itu bisa merusak. Contohnya pada baterai ya, karena kalau misal kita cas gitu, pakai casan yang pas charging, yang bisa dayanya itu 45 watt casannya itu. Sementara HP kita tuh gak suka pas charging. Adapun HP kalau misalnya HP-HP zaman dulu gitu, hasil apa? Biasanya baterainya itu jadi rusak atau kembung. Jadi setiap peralatan itu punya spesifikasinya masing-masing dan harus disesuaikan karena peralatan itu sensitif seperti itu. Karena dari arus, tegangan, dan juga frekuensi itu menentukan kualitas daya yang digunakan. Karena kalau ketiga parameter tersebut daripada tegangan, arus, dan juga frekuensi itu tidak sesuai, itu akan menimbulkan kerusakan. Yang kedua, yaitu sebutkan langkah-langkah penting dalam memastikan kabel arus dan kabel tegangan PQA. Mengapa arah dan warna harap diperhatikan dengan benar. Pemasangan kabel arus atau klem ya, bisa disebut klem ya, atau misalnya penjepit gitu. Dan kabel tegangan pada PQA harus disesuaikan fase dan juga arahnya. Kenapa? Karena warna fase dan arah panah itu penting agar pembacaan. Ini dalam segi pembacaannya, pembacaan tegangan, pembacaan arus, dan juga pembacaan sudut fasa tidak salah sehingga dapat pengukuran dengan akurat. Seperti yang tadi udah dijelaskan pada tampilan daripada PK-nya itu sendiri, itu ada indikator bahwasanya itu udah sesuai atau belum. Karena kalau misalnya tidak sesuai, itu nilainya itu gak akurat, atau saya juga pernah mencobanya yang salah ya, itu menjadi nilainya itu min. Kenapa jadi min 20 volt? Kenapa jadi harusnya min
seperti itu. Oh, ternyata kata pembimbing saya yang asprak itu Terisma itu karena salah arahnya. Makanya disesuaikan kembali itu, menentukan hasil daripada pengukurannya. Yang ketiga, setelah data tegangan arus dan juga total THD diperoleh setiap 3 detik, 3 menit, mohon maaf. Apa yang dapat disimpulkan dari perubahan nilai THD terhadap waktu, bagaimana pengaruh hasil tersebut terhadap kualitas daya sistem. Nah, THD tegangan berkisar kurang lebih dari 2% gitu. Dan cenderung turun, menandakan tegangan masih baik. Itu untuk THD tegangan ya, dan juga ada THD arus. THD arus itu di kesimpulannya itu rata-ratanya itu 11%, menunjukkan adanya beban nonlinier gitu. Nah, kondisi ini meningkatkan rugi-rugi dan juga panas pada peralatan dan kualitas turun, daya turun. Nah, di mana pada standarnya itu di bawah daripada 5%. Kalau misal di atas daripada 5, biasanya ada 5 sampai 20%, yaitu masih dianggap normal ya. Tapi angka lebih baiknya kurang dari 5% seperti daripada data tegangan tadi. Nah, karena itu dapat adanya indikasi bahwasannya ada beban nonlinier dan juga rugi-rugi dan juga panas seperti itu. Yang pada tadi kalau misal tidak sesuai itu kemungkinan akan dapat menjadi kerusakan. Baik, rekan-rekan sekalian ya, di sini setelah kita melakukan sebuah percobaan pada praktikum kali ini perihal tentang pengukuran kualitas daya. Nah, berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan Power Quality Analyzer dengan tegangan dan arus pada ketiga fasa masih berada dalam kondisi yang cukup stabil. Nah, nilai THD tegangan ini tergolong rendah rekan-rekan sekalian, sehingga kualitas tegangan masih baik. Namun, THD arus relatif cukup tinggi ya, dan berubah-ubah setiap menitnya, sehingga menunjukkan adanya sebuah gangguan harmonisa pada sebuah beban. Nah, kondisi ini dapat menurunkan sebuah efisiensi sistem dan menambah rugi-rugi daya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, secara keseluruhan kualitas daya masih layak, tetapi harmonisa arus perlu mendapat sebuah perhatian lebih lah agar kinerja peralatan tetap optimal. Sekian rekan-rekan, terima kasih.